Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para jamaah, Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah sholat zuhur. Alhamdulillah atas rahmat karunia, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid yang indah ini. Harapan dan doa kita semoga semua amal aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam kita mohon kepada Allah. Semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu, kesempatan ini akan disampaikan sebagai kelengkapan dari kajian kita terkait sholat jamak, baik yang jamak takdim maupun yang takhir. Kalau kita lakukan komparasi atau mengamati perbandingan antara keduanya, bahwa kalau jamak takdim itu dari sisi makna memang mendahulukan sholat di luar waktunya. Misalnya asar dijalankan di waktu zuhur, isya di waktu maghrib. Tetapi kalau takhir adalah menjalankannya di akhir waktu, seperti zuhur yang dikerjakan di waktu asar atau maghrib yang dilakukan di waktu isya. Kalau jamak takdim itu terkait niat adalah fi asna'is sholatil ula, ada pada pertengahan sholat yang pertama. Itu kalau takdim sudah mesti ada niat. Pada saat sholat zuhur ada niat untuk langsung menggabung sholat asarnya. Atau ketika sholat maghrib maka terdapat bersita niat dalam hati pada saat sholat itu untuk menggabungkan, menjamak takdimkan sholat isya'nya di waktu maghrib. Karenanya disebutkan bahwa waktu niat fi afna'is sholah al-ula, jadi waktu niatnya ada pada sholat yang pertama, di zuhurnya atau di maghribnya untuk asar dan isya. Tetapi kalau jamak takhir itu min dukhuli waqtil ula ila ayyabqa min waqtiha ma yasa'uha. Jadi sejak masuknya waktu yang pertama sampai sekiranya masih tersisa waktu pada sholat berikutnya itu ada sedikit perbedaan soal niat kapan terlaksananya. Tapi yang jelas memang baik takdim maupun takhir sudah ada berencana di awal. Lalu yang kedua, bahwa jamak takdim atau jamak takdim itu dawamul udhri ila tamamil ihram bis sholati tsaniyah. Udhurnya masih tetap ada sampai selesai takbiratul ihram pada sholat yang kedua. Artinya kalau musafir atau karena misalnya sakit atau hujan, itu masih berlangsung hujannya, masih terasa sakitnya, dan masih belum berubah status musafirnya. Jadi seperti itu. Artinya udhurnya jangan hilang. Ketika sudah tidak sakit, ketika sudah tidak hujan, atau ketika sudah tidak lagi musafir, maka tidak diperkenankan lagi. Sementara pada jamak takhir
dawamul udhri ila tamami shalah ats-tsaniyah. Udhurnya itu masih harus ada terus. Kalau tadi sampai pada sempurnanya takbiratul ihram pada sholat yang kedua. Kalau untuk jamak takhir harus sudah atau sampai selesai waktu sholat yang kedua, sholat keduanya sudah menjelang berakhir gitu, tetap masih ada alasannya, udhurnya masih ada. Masih musafir, masih sakit, masih hujan, dan seterusnya. Ini secara detail disampaikan seperti itu. Lalu hal yang lain, komparasinya bahwa kalau jamak takdim itu kontinuitasnya yang dalam bahasa kitab muwalat. Muwalat itu kontinuitas antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua wajib. Artinya tidak boleh ada jeda. Untuk jamak takdim tidak boleh dijeda sesuatu. Tidak boleh dijeda misalnya membaca WA, atau dijeda misalnya dengan ba'diyah duhur lalu baru asar misalnya gitu. Itu kalau takdim wajib. Muwalahnya itu kontinuitasnya tidak boleh ada jeda apapun. Sehingga dikatakan tajibul muwalatu bainahuma. Harus ada kontinuitas, harus ada muwalat antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Bapak dan Ibu, yang keempat perbandingannya itu, tapi sebelumnya bahwa yang jamak takhir ini beda. Dikatakan la tajibul muwalatu bainahuma bal tusan. Jadi statusnya yang jamak takhir tidak wajib untuk muwalat, untuk kontinuitas. Bahkan statusnya atau hukumnya hanya sunnah. Sunnah untuk kontinuitas, sunnah untuk muwalat antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Itu sedikit komparasinya terkait dengan jamak takdim dan jamak takhir. Termasuk juga tartib. Ya, tartibnya itu urutannya itu wajib dijaga untuk jamak takdim. Artinya kalau mau menjamak takdim antara duhur dan asar, ya mesti duhurnya dulu baru asarnya, atau maghribnya dulu baru isyaknya. Tetapi untuk jamak takhir itu dikatakan la yajibut tartib bal yusafu. Tidak harus tartib, tidak harus urut-urutan. Misalnya mau menjamak takhir duhur dan asar, boleh dijalankan menjamak takhir duhur dan asar di waktu asar, tentunya boleh duhurnya dulu baru asar, atau sebaliknya. Berarti boleh juga shahibul waktinya, asarnya dulu baru setelah itu duhur. Itu hukumnya sunnah untuk mendahulukan duhurnya baru disusul asar jika memang jamak takhir. Demikian halnya untuk maghrib dan isya. Di jamak takhir sunnah hukumnya untuk mendahulukan maghrib baru isya. Tetapi kalau misalnya mau mendahulukan isya yang sebagai shahibul waktinya, sholat yang pada waktunya itu baru kemudian maghribnya boleh, tetapi tidak menjalankan sunnah. Sedangkan yang di dalam jamak takdim itu tampaknya tartib itu menjadi wajib. Ini kalau ditelusuri atau dirinci lebih lanjut antara jamak takdim dan jamak takhir seperti itu. Bapak dan para jamaah serta ibu-ibu yarhamukumullah. Sekarang ada hal lain yang kaitan dengan al-jam'u fil marad, menjamak sholat akibat sakit. Jadi orang sakit itu boleh menjamak, tapi ada perincian ternyata. Dikatakan la yajuzul jam'u lil maridi taqdiman wa ta'khiran 'ala mu'tamad fil madhab wa ikhtaral imamul
Imam Nawawi wa ghairuhu jawazah. Ini perbedaan pendapat ulama terkait boleh dan tidaknya menjamak takhir dan takdim bagi orang yang sakit. Jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah umumnya tidak mengizinkan, kecuali dua orang ulama besar yang namanya Imam An-Nawawi dan juga imam selain beliau. Jadi yang paling konkret Imam Nawawi membolehkan. Ya. Yang lainnya itu misalnya Imam Al-Mawardi, Imam Ad-Darimi, juga Qadhi Husain dan juga Al-Mutawalli. Ini perincian lebih lanjut terkait kebolehan dan tidaknya. Dalam kondisi seperti ini, silakan bisa menggunakan pendapat yang membolehkan supaya kita tidak terbebani dengan berat ketika memang sholat sedang dalam keadaan sakit. Misalnya meriang tinggi atau demam yang kalau kena dingin itu luar biasa meriangnya gitu, maka wudhu sekali untuk sholat maghrib, langsung isya dan langsung lanjut bed restnya. Ini dispensasi yang disampaikan antara lain oleh Imam An-Nawawi, Imam Al-Mawardi, Imam Ad-Darimi dan lain-lain. Artinya dibolehkan. Ada pendapat lain yang tidak membolehkan, tentu tidak menjadi soal kalau kita tetap menjalankannya, toh juga ada yang membolehkannya. Bapak dan para jamaah, ada catatan lain tentang dhabitul marad al-mubih lil jam'i. Di catatan terkait jenis sakit seperti apa yang boleh seseorang kemudian menjamak sholat. Dalam penjelasannya dikatakan an talhaqahu masyaqqatun syadidatun idza shalla kulla sholatin fi waqtiha. Seperti yang tadi, ini ada masyaqqah, ada keberatan atau ada kesusahan kaitan dengan rasa sakit yang memang betul-betul sedang diderita, misalnya tadi meriang dan seterusnya. Cuman kaitan dengan sakit, sebagian masyarakat masih belum terlalu paham. Ini sedikit belok, bukan soal jamak, soal sholat. Karena sholat itu harus bebas dari najis, sementara ada sebagian orang yang menggunakan kateter itu, dan kantong kemihnya itu jelas-jelas di luar pakai plastik. Bagaimana sholatnya? Ini bagi orang yang sudah kontinu dan konsisten dalam menjalankan sholat, walaupun kondisi seperti ini, dia tetap pikirkan sholatnya bagaimana. Sehingga sempat dia pikirkan, sempat orang sakit renungkan, apa sah sholat saya seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, dalam berbagai kitab, ya, untuk kondisi orang yang seperti ini, kalau dalam kitab-kitab diistilahkan dengan musalsalul baul, orang yang terus-menerus tidak bisa menahan pipis, dan dalam kondisi itu tentunya najisnya kemana-mana. Itu khusus dalam kondisi seperti ini, aturan umum tidak berlaku. Karenanya silakan tetap sholat. Kalau sekarang biasanya digunakan juga pampers supaya tidak belepotan di mana-mana najisnya. Tetapi orang yang seperti ini biasanya sudah merasa tidak nyaman atau bahkan merasa berdosa karena mengganggu orang, misalnya tetap berangkat ke masjid, sehingga dijalankan sholat di rumah, dan itu semampu-mampunya. Bahwa sholat itu wajib, memang begitu. Ketika orang itu masih sehat secara psikis, maka walaupun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, misalnya karena pasang kateter atau mungkin juga bentuk kesehatan yang lain, ya, bentuk penderitaan sakit tertentu yang lain, selama masih normal dari sisi psikis, maka dia tidak bisa lepas dari kewajiban sholat. Lain halnya ketika orang sudah udzur,
dalam suasana tertentu orang tidak lagi sadar. Karena memang ini alami. Di dalam satu ayat Al-Quran dikatakan waman mu'amirhu, ini di dalam surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waman mu'amirhu nunakkishu fil khalqi. Siapapun yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangi itu akalnya. Akan kembali seperti anak kecil. Bahkan seperti orang yang tidak bisa mengingat sesuatu, baru saja makan lalu kepingin makan lagi, atau lupa dengan apapun yang baru saja dilakukan. Ini ada orang-orang yang mengalami peristiwa seperti ini, maka biasanya sudah juga tidak normal. Karena kadang-kadang membuang sampah di bawah kasur, ini sudah sangat sepuhnya. Dalam kondisi seperti ini, maka sebetulnya yang bersangkutan sudah tidak lagi wajib sholat, karena tidak termasuk mukallaf, tidak termasuk orang yang layak dibebani kewajiban hukum. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka ada suasana tertentu yang lain. Termasuk tadi orang yang sakit, yang memang sudah pasang kateter misalnya seperti itu, maka kemudian sekalipun najis, laksanakan sholat, sementara psikisnya atau dengan catatan psikisnya masih normal. Para jamaah, tadi disebutkan sebagai masyaqqah syadidah, ketika ada sakit yang parah, sakit yang sangat berat menjalankan sholat, maka boleh dilakukan dijamak. Tapi kalau mengqashar tampaknya tidak diizinkan selama tidak ada safar, tidak ada perjalanan, tidak sedang musafir. Lalu terkait dengan menjamak sholat akibat hujan, itu ada syarat tentunya, antara lain bahwa bisanya hanya dijamak takdim tetapi tidak jamak takhir. Itu syarat pertama. Kalau hujan itu hanya boleh jamak takdim, bukan menjamak takhir. Yang kedua, wujudul matar indal ihram bil ula. Jadi mulainya hujan pada saat takbiratul ihram yang pertama, wa inda tahallul minha, ketika selesai dari takbiratul ihram sudah salam, masih hujan, dan juga masih wadawamu ilal ihram bitsaniyah, masih terus hujan untuk takbiratul ihram yang kedua. Itu ketentuannya begitu, artinya hujannya hujan deras yang tidak berhenti-berhenti, itu boleh menjamak. Wala yushtaratu wujudu fi ghairi hadhil awqat, dan tidak ada dipersyaratkan wujudnya pada selain waktu yang ini. Maksudnya memang kalau hujan ada syarat yang cukup khusus. Kemudian bahwa sholatnya berjamaah di satu masjid, misalnya musim hujan deras, itu habis maghrib langsung menarik isaknya di waktu maghrib, itu boleh, hanya takdim tetapi bukan yang takhir. Kemudian yang keempat, ayyan takuna fi makanin ba'idin masjidin al-ghairi, bahwa dia sedang berada di tempat yang jauh, apakah orang itu ada dalam masjid atau di luar masjid. Yang penting memang hujannya masih berlanjut. Lalu disebutkan ayyata adza minal matar fi tariqihi, hujannya membuat dia khawatir. Memang kalau hujan biasanya kemudian macet dan lain-lain kalau di Jakarta dan sekitarnya, atau kalau zaman dahulu hujan itu betul-betul susah penanggulanginya karena belum seperti sekarang teknologinya. Wa amma idza wajada fala yajuzul jam'u, kalau tidak ditemukan artinya hujan berhenti, maka berarti habis juga dan tidak boleh lagi untuk menjamak takdim sholat. Mudah-mudahan hal-hal teknis seperti ini bisa difahami, dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan kajian tentang sholat, tetapi temanya mengenai sholat Jumat dan hal-hal yang terkait. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.